Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pada subuh yang berbahagia ini kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kegiatan ini, acara ini, ibadah ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan umat Islam, yakni Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dimanapun berada mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Kanjeng Rasul diutus, maka malaikat itu menawarkan, "Ya Rasul, apakah engkau ingin menjadi nabi yang kaya atau ingin menjadi nabi yang biasa saja?" Maka Kanjeng Rasul ngendikan, "Ya Jibril, ketahuilah bahwasanya saya tidak ingin menjadi nabi yang kaya raya, tapi saya ingin menjadi nabi yang biasa saja. Ketika saya nanti bisa makan, maka nanti saya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau tidak ada makanan yang tidak dapat dimakan, maka saya akan bersabar." Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mulia, pagi ini kita akan berbicara tentang sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu teorinya mudah, tapi prakteknya sulit. Sabar dan syukur itu menawi diucapkan ringan, tetapi pengamalannya kadang berat. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih, kula nggih ngoten kan gitu. Sehingga ketika ada orang mengatakan kesabaranku wis entek, itu kita harus segera dekati Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita, tetangga kita sudah sampai sering bilang kesabaranku entek, itu harus segera kita bimbing, kita ingatkan. Karena apa? Berarti dia sudah keluar dari ajaran agama kita. Karena dalam agama kita sabar itu selamanya. Sabar itu sampai akhir hayat. Maka bisa kita lihat dalam berita-berita Bapak Ibu, orang yang kehilangan kesabaran itu diberitakan akhirnya bundir. Napa niku? Bundir niku bunuh diri. Kenapa? Karena sudah kehilangan kesabaran. Maka mari, bila ada orang terdekat dan sebagainya sudah sering bilang ini itu yang luar biasa, maka ini harus segera kita bimbing, harus kita dekati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini Allah mempunyai ketetapan
Yang pertama, tidak semua cita-cita itu pasti dikabulkan. Tidak semua keinginan itu pasti terwujud. Bapak dan Ibu percaya tidak itu? Iya, nah gitu. Kalau semua cita-cita terwujud, semua keinginan terwujud, itu nanti biasanya akan timbul hal yang kurang baik. Maka tidak semua hal itu terwujud. Rumah-rumah yang kita tempati saat ini Bapak Ibu, apakah dulu menjadi cita-cita kita? Belum tentu. Apakah suami-suami ibu-ibu ini dulu yang menjadi suami yang dicita-citakan? Bisa jadi iya, bisa jadi belum tentu. Nah, makanya kadang ada guyonan-guyonan di warung itu, wah, masnya itu atau bapaknya itu dapat bunya atau dapat mbaknya itu anugerah atau musibah ya kan gitu kan kadang. Lah ibu-ibu yang tertawa, nah gitu. Sampai istrinya yo bilang kadang guyoni suaminya, Mas, jenengan itu dapat saya itu sebenarnya dapat anugerah atau musibah kan gitu loh. Bencana. Mudah-mudahan tidak Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nuwun sewu. Mungkin dalam pandangan istrinya kelihatannya yo nuwun sewu ekonominya pas-pasan, ilmunya pas-pasan gitu. Wajahnya pas-pasan, tapi kok entuk aku sing sugih, solekah, wahyu, anake wong pangkat begitu loh. Makanya kadang istrinya itu berguru pada suaminya. Maka sama kalau dibalik Bapak Ibu. Bapak-bapak ini dapat istri yang sekarang ini, apakah dulu cita-citanya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kadang dulu yang didoakan itu bisa jadi teman SMP-nya. Wah gitu ya. Teman SMP-nya, wah sudah zaman SMP itu kadang orang sudah rasa tumbuh cinta, ditumbuhkan Allah rasa cinta sebagai manusia. Temannya yang ganteng atau yang wanita cantik sudah didoakan dulu sejak SMP. Ya Allah, nanti kalau saya waktunya menikah, saya ingin menikah dengan si A. Ngerti kan? Sama. Ya Allah, kalau nanti saya waktunya menikah, saya punya istri si B. Nah gitu. Baru SMP didoakan, SMA didoakan terus gitu. Tiba donge jebule nikah dengan orang yang jauh di kota yang jauh, ketemunya pas kuliah kan gitu ya. Kula nggih ngoten Bapak Ibu. Kula itu aslinya kan dari bumi Joko Tingkir, yakni Boyolali kan gitu. Kula mboten ngira, mboten nyono nikah dengan orang bumi Sukowati, yakni orang Sragen. Mboten konco kuliah, mboten konco sekolah gitu. Tapi ketika saya lulus kuliah, kula niku ditampi glidik wonten Sragen. Padahal kula glidik enten Sragen niku juga mboten cita-cita kula. Ndak pernah punya cita-cita, apalagi berdoa aku sok ben nek gedhe arep glidik neng Sragen, nikah karo wong Sragen, omah-omah neng Sragen. Ndak pernah ada doa seperti itu. Tapi kenyataannya hari ini saya jadi orang Sragen, KTP saya warga Sragen Bapak Ibu. Istri saya juga orang Sragen, glidik saya juga orang Sragen. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, tidak semua yang dicita-citakan, tidak semua yang diinginkan
itu pasti akan diwujudkan. Nah, gitu. Lalu kenapa? Kenapa tidak semua diwujudkan? Yang pertama, agar hidup ini berjalan dengan baik. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita lihat semua orang itu ingin jadi orang kaya raya. Kalau semua doa permintaan, cita-cita itu dikabulkan Allah Ta'ala, semuanya jadi orang kaya raya, kira-kira hidup akan berjalan baik tidak Bapak Ibu? Tidak. Lah terus semua orang kaya raya, lah terus gimana nanti? Kan gitu. Maka hidup biar berjalan baik. Kalau semua orang itu ingin jadi juragan atau bos, dan doa cita-citanya dikabulkan Allah Ta'ala, itu nanti yo kehidupan nggak berjalan baik. Lah pabrike sapa sing ngajeng nyambut damel? Tidak ada karyawan dan sebagainya. Wong semuanya orang sudah kaya raya. Maka hidup tidak akan berjalan dengan baik gitu. Kalau semua orang dikabulkan jadi presiden gitu, minta doa pengen jadi presiden seperti beliau Pak Jokowi atau presiden-presiden yang terhormat kita sebelumnya, maka hidup nggak akan berjalan baik. Indonesia nggak akan berjalan dengan baik. Mosok kabeh dadi presiden kan gitu. Nah, pasti ada namanya presiden, ada namanya rakyat. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu pasti begitu. Nah. Yang kedua, supaya orang itu tahu dan faham Allah dan kita sebagai hamba. Jadi orang itu kalau udah tahu dan faham, oh Tuhanku siapa dan saya itu siapa, nanti dia akan enak. Allah itu punya kuasa yang tidak terbatas. Allah bisa saja mengabulkan cita-cita orang, mewujudkan doa-doa orang, tetapi bisa jadi Allah juga tidak mengabulkan dan mewujudkan cita-cita orang. Dan seorang hamba seperti kita, sehingga tahu diri, oh saya seorang hamba Tuhan, hamba Allah, maka saya punya kuasa terbatas. Nyatanya setiap keinginan saya tidak mesti diwujudkan. Setiap cita-cita saya tidak mesti kenyataan. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, supaya ada harapan. Harapan apa? Harapan di akhirat Bapak Ibu. Harapan di surga. Kita yakin masuk surga Bapak Ibu nggih? Kita harus yakin. Jangan seperti anggapan orang di medsos itu. Alah ning neraka akeh kancane kok. Jangan Bapak Ibu. Ning neraka itu rekoso banget. Neraka itu tempat siksaan. Neraka itu artinya tempat derita. Disiksa tiada henti tanpa ada istirahat. Kalau orang itu sekolah, ada jam-jam tertentu istirahat untuk mungkin jajan dan sebagainya, atau nanti bisa ngasuh kegiatan lain. Tapi kalau neraka itu tempat siksaan, dan di sana malaikat itu tidak ada rasa belas kasihan Bapak Ibu. Kalau di dunia ada orang kehausan, ada orang yang masih peduli, punya rasa welas asih, memberi, menolong, ngasih minum dan sebagainya. Tapi kalau di neraka itu tidak ada ceritanya malaikat penyiksa itu mesakne, itu nggak ada. Mau dia cowok, mau dia cewek, mau dia laki-laki atau perempuan, kalau jatahnya di neraka berarti jatahnya disiksa. Nah, gitu. Jatahnya disiksa.
Maka kita berdoa Bapak Ibu supaya kita, leluhur-leluhur kita, anak keturunan kita, dzurriyyah-dzurriyyah kita itu langsung ke surga. Napa saged? Saged insyaallah. Asal kita taat pada Allah, istiqomah di jalan agama, insyaallah kita langsung masuk surga. Allahumma amin. Pokoknya jangan cita-cita kok ke neraka, jangan sampai. Apalagi raketang sedelo ning neraka, ben enek pengalaman, jangan gitu loh. Pengalaman, kalau pengalaman keahlian di dunia, pengalaman kerja tidak apa-apa. Pengalaman sekolah tidak apa-apa. Pengalaman mengenal budaya negara kita yang luas ini itu baik. Tetapi kalau di neraka jangan sekali-kali punya keinginan pengalaman. Nah gitu, nggih. Itu. Jadi supaya ada harapan Bapak Ibu di akhirat. Yang dulu di dunia pengen jadi orang kaya raya, maka nanti di akhirat jenengan kita semua minta kita akan menjadi orang kaya raya. Allah mengabulkan. Dulu manusia yang ketika di dunia nun sewu belum menemukan jodohnya, belum menemukan suaminya, belum menemukan istrinya, maka nanti di surga semuanya dapat pasangan. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Itu. Semuanya akan menemukan jodohnya. Doanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Jodohnya akan diberikan Allah Ta'ala. Yang dulunya di dunia ingin menjadi orang yang viral, terkenal, dan belum kesampaian cita-citanya, maka nanti di akhirat di surga berdoa, maka dia dikabulkan akan menjadi orang yang terkenal di surga. Oleh karena itu, biar ada harapan, maka penting Bapak Ibu kita jangan sampai hidup itu berputus asa. Karena berputus asa itu termasuk larangan agama. Berputus asa itu bukan cirinya orang beriman. Berputus asa itu dekat pada syaitan. Maka hidup harus semangat, harus sabar, harus syukur, kan gitu. Supaya kita hidupnya enak, berkeluarga enak dan sebagainya. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat, karena Allah itu mengetahui yang baik untuk kita semua. Kadang Bapak Ibu, kita itu melihat baik buruk itu dari sudut pandang kita atau sudut pandang Allah. Pasti melihat baik itu hanya dari sudut pandang kita. Aku ki sakjane apike ngene, ning ora dadi ngene ya. Nah gitu. Padahal saya tuh pengen sakjane apike aku ning kene, kok manggonku ning kene. Itu sudut pandangnya manusia, sudut pandang hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang tahu rahasia Bapak Ibu. Kita itu baiknya ya posisi seperti ini Bapak Ibu. Keluarga kita, jodoh kita, rezeki kita, harta kita, pangkat kedudukan kita dan sebagainya. Itu yang terbaik menurut Allah yang seperti ini. Maka kalau memaksakan itu nanti biasanya tidak baik Bapak Ibu. Ikan itu kodratnya, kodrat alamnya hidup di darat atau di air Bapak Ibu. Ikan, mbuh ikan lele, ikan nila, ikan mujair napa? Di air. Kodrat alam, ikan itu hidup di air. Kok memaksakan diri, cita-cita, bahkan akhirnya nekat melompat di darat. Lele kok neng darat, wah mesti dicekel wong, digoreng, ya, ditangkap orang atau bahkan ditangkap kucing, dan gitu, dimaem kucing, dan gitu. Nek kucing dimakan, gitu, dimakan kucing atau orang dimaem, dan gitu. Itu pasti begitu,
karena bukan kodratnya. Ya ikan ya di air, jangan di darat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Allah itu maha tahu, maka Allah tidak mewujudkan cita-cita kita. Allah tidak mengabulkan keinginan kita, karena kalau nanti dikabulkan, hambaku ini akan dalam bahaya, hambaku ini akan tergelincir, hambaku ini akan menjadi ahli maksiat. Orang kalau kaya tidak sabar, tidak syukur, itu nanti jadi durhaka pada Gusti Allah loh Bapak Ibu. Nopo nggih? Nggih. Contone enten. Dulu ada kisah namanya Sa'labah. Sa'labah itu di zaman Kanjeng Nabi, tasih sugeng. Sa'labah itu kondang kaloko, terkenal sekali sebagai pemilik lembah kambing, karena sugihnya dari peternakan kambing. Nun sewu, Sa'labah itu dulu orang yang miskin Bapak Ibu, tapi taat. Bagus kan Bapak Ibu? Miskin tapi taat, jamaahnya tertib, puasanya bagus, baca Qur'annya oke. Dan beliau orang baik. Masyarakat juga mengenal beliau orang baik dan suka beribadah. Tapi lambat laun beliau tidak sabar dalam kondisi ekonomi seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya matur pada Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, mbok kula nggih didongakne supaya saya menjadi orang kaya." Gitu. Kanjeng Nabi itu sebenarnya tidak ingin mendoakan Sa'labah ini Bapak Ibu, tapi karena ibaratnya wong Jawa ditangisi pendak dino Bapak Ibu, welas asih Kanjeng Nabi itu nggih akhirnya muncul. Apalagi Kanjeng Nabi itu terkenal sebagai piyayi yang welas asih, mesaan gitu loh. Wong Kanjeng Nabi niku gadah nopo ngoten di mboten disuwun, mek disenengi ngoten diwenehne. Padahal Kanjeng Nabi gadah napa nggih? Baju ngoten nggih. Sahabatnya ngendikan, "Duh Kanjeng Rasul, baju jenengan kok saemen ngoten. Niku disukane malan. Peci jenengan kok saemen, dilepas diberikan." Nah gitu. Semuanya diberikan karena welas asihnya, cintanya, sayangnya pada umat itu luar biasa Kanjeng Nabi itu. Nah, Sa'labah ini singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya betul didoakan Kanjeng Rasul, akhirnya menjadi kaya raya. Ternaknya yang awalnya 1-2 bertambah jadi puluhan. Masih tertib sholatnya jamaah, Jumatan masih juga hadir, ibadah masih baik karena kambingnya baru puluhan. Kemudian berkembang menjadi ratusan, dari ratusan mulai keder Bapak Ibu. Yang awalnya agak di tengah kota, akhirnya harus digiring ke lembah yang jauh karena bertambah banyak. Setelah jumlahnya ribuan, wah ini mulai kelihatan, jamaahnya mulai sesekali tidak muncul, ibadahnya mulai keder dan sebagainya. Singkat cerita, karena sudah kaya dengan peternakannya itu, sampai dia tidak mau membayar zakat. Nah gitu. Utusan Kanjeng Nabi suruh ngambil zakat dari Sa'labah. Sa'labah ini semoyo aja, endo wae kan gitu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah kan gitu. Ternyata jadi orang kaya tidak sabar, tidak syukur kan gitu loh. Sehingga ketika akhirnya Sa'labah tersadarkan, karena Kanjeng Nabi itu dukone itu disampaikan pada sahabatnya yang lain, Sa'labah, iki Kanjeng Nabi duko, mergo kelakuanmu seperti itu. Niku sadar, ning terlambat.
Sehingga ketika Sa'labah sadar dan ingin membayar zakatnya, mengeluarkan hartanya, mensucikan hartanya, Kanjeng Nabi sudah tidak menerima. Bahkan para khalifah penerus Kanjeng Nabi itu juga tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Sa'labah akhirnya hidup dalam penyesalan luar biasa. Akhirnya tinggal andaikan aku dulu seperti Sa'labah yang dulu, nasibku tidak akan celaka. Andaikan aku dulu sabar dan syukur seperti posisiku, maka aku tidak seperti ini. Dan hari ini celakalah aku. Kanjeng Nabi Tuko, bahkan Khulafaur Rasyidin pun tidak mau menerima zakatnya, dan gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Sa'labah gitu. Belum tentu kekayaan itu menjadi kita akan lebih baik. Maka Allah itu tahu mana yang baik untuk kita. Qarun juga tidak begitu jauh Bapak Ibu. Qarun itu hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa. Dalam sejarah Pulau Waos, Qarun itu masih punya hubungan kerabat dengan Kanjeng Nabi Musa. Itu juga miskin, ekonominya sulit. Cara orang makan ya sekarang bahasanya Senin Kemis kan gitu, karena miskinnya gitu. Menggambarkan kalau hidupnya sulit gitu. Minta didoakan pada Kanjeng Nabi Musa, ya Musa doakan, mintakan pada Allah supaya saya itu menjadi orang yang berkecukupan, jadi orang kaya. Gitu. Kanjeng Nabi Musa ya sudah memberi wejangan supaya sabar, ikhlas dan sebagainya. Tapi ya tetap minta terus. Akhirnya Qarun juga didoakan Kanjeng Nabi Musa, dan doa Nabi mustajab. Setelah jadi kaya, apakah Qarun menjadi taat pada Allah Bapak Ibu? Boten. Setelah kaya raya ternyata tidak jauh seperti Sa'labah, bahkan lebih parah gitu loh. Lebih parah. Sampai akhirnya dia itu seakan-akan semua harta kekayaannya, emas-emasnya, benda-benda mewah yang dimilikinya seakan-akan itu karena kecerdasannya. Ini hasil kepintaran saya, hasil kepandaian saya pemasaran, hasil dari saya punya network, jaringan yang luas, jaringan bisnis saya menggurita di mana-mana, sampai begitu akhirnya. Maka Allah akhirnya mengadab, menghukum Qarun dengan cara membenamkan ke perut bumi, dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang sekarang kalau bawa cangkul, bawa linggis, duduk lemah, duduk tanah, menemukan cincin, menemukan apa, kadang berteriak untuk harta karun. Niku sejarah harta karun ngonten niku, dari Qarun itu maksudnya. Oh itu harta Qarun gitu, maksudnya gitu. Nah, gitu. Maka harta Qarun itu hingga saat ini masih dicari. Bahkan nanti sampai hari kiamat orang masih pergi ke sana ke sini mencari harta karun kan gitu. Bapak dan Ibu yang mulia, maka Allah tahu yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, di dunia tadi Allah mempunyai ketetapan nggih. Yang pertama, napa Bapak Ibu? Tidak semua cita-cita itu terwujud. Yang kedua napa kira-kira Bapak Ibu? Allah mengetahui yang terbaik. Itu. Yang kedua niku. Allah mengetahui yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nafsu itu selalu cenderung mengajak manusia kepada jalan yang tidak baik. Beda dengan agama, beda dengan kitab suci, beda dengan hadis-hadis. Selalu mengajak orang kepada jalan kebaikan, mengajak orang jalan selamat.
mengajak orang kepada jalan yang diridhoi, jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu itu kalau disandingkan dengan agama, kadang itu tidak cocok kadang. Makanya acara-acara yang di situ nun sewu ada artisnya yang mungkin serono, mungkin saru, tapi yang hadir berjubel-jubel ribuan orang, bahkan tiketnya sudah ludes berbulan-bulan, padahal bayar gitu. Tapi kalau acara pengajian itu sudah gratis, fasilitasnya enak, bahkan mungkin dapat snack dan sebagainya, tidak bayar, tapi yang hadir mungkin hanya puluhan orang. Itulah nafsu Bapak Ibu. Nah, itu. Cenderungnya begitu. Nah. Sholat sama, pengennya nafsu itu sholat ya dewean daripada sholat berjamaah gitu. Wah, sholat dewe wae cepet, ndang rampung, ndang liyane. Padahal kalau sholat berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau menurut kitab suci, menurut agama, kita kan dianjurkan sholat berjamaah gitu loh. Tapi nafsu ternyata tidak cocok. Nafsu itu pengennya ya, ayo ndang cepet sholat dewe, ndang rono dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian umroh. Diajak umroh, nafsu bilang, wah larang, bayarnya semono, dan gitu. Padahal umroh itu dalam agama pahalanya luar biasa. Kalau ikhlas demi Allah, karena Allah, untuk Allah. Tapi nafsu bilang, wah larang, repot dan sebagainya. Tapi kalau diajak piknik, bayarnya lebih larang, wah langsung gitu loh. Dolke sapi mungkin gitu, dan sebagainya, tabungannya dikuras, neng di piknik iki, neng Singapura oke, neng Jepang oke. Bahkan persiapannya berbulan-bulan, bajunya udah beli lagi yang baru. Kalau ibu-ibu jilbabnya sudah apa itu kompak, warnanya apa ya itu. Nah, ini udah siap karena piknik kan gitu. Haji juga begitu. Ini baru musim haji selesai Bapak Ibu ya. Nafsu kalau diajak bicara haji, bayangannya udah gak enak, ngajak saya mboten penak. Wah hajiku panas, nang kono rekoso lho, ngono gitu. Nang kono kudu kuat, anu repot nang kono ki, sumuk, umpel-umpelan dan sebagainya. Bayarnya larang sisan. Gue engko pesawatnya nerape jiglok lah. Teko ngendi-ngendi nafsu itu bicaranya Bapak Ibu. Nggih. Tapi kalau agama enggak. Agama itu dinampakkan keutamaan haji, kebaikan ibadah haji. Bahkan andaikan nanti sedo di tanah suci, insya Allah juga husnul khotimah gitu. Itu agama gitu. Tapi beda dengan nafsu gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, niki mun 30 menit iki mengke dijampinan kesupen kula tanglet wae. Oke, nggih sekram nggih. Tadi yang kedua, Allah mengetahui yang terbaik. Sehingga nafsu dan agama kadang bertolak belakang. Maka nafsu dan agama itu harus kita sandingkan terus Bapak Ibu. Nafsu yang baik harus selalu kita latih. Nafsu yang buruk harus selalu kita singkirkan. Karena tidak semua nafsu itu jelek. Kalau nafsu yang baik itu nanti bisa ngajak kita sregep jamaah gitu, kemudian sregep baca Quran dan sebagainya. Kecuali tadi Bapak Ibu, kecuali orang yang mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Orang itu kalau sudah dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu enak banget. Mau ngapa-ngapain enak. Adzan itu terdengar seneng, gitu. Alhamdulillah, adzan, ayo ning masjid, dan gitu. Keluarganya diajak semua, tetangganya diajak, seneng ke masjid berjamaah. Beda yang nafsu tadi. Adzan alah, adzan meneh, lagi baratan ya adzan meneh lah gitu. Repot hati nih kan gitu. Tapi kalau nafsu yang baik, yang dapat rahmat Allah, gitu. Alhamdulillah wis adzan meneh. Alhamdulillah wis pengajian meneh. Alhamdulillah iki waya taklim. Baca Quran mempeng sregep. Wirid sregep. Baca zikir-zikir seneng karena sudah mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, cara mendapat rahmat itu banyak Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Kanjeng Rasul, salah satu cara mendapat rahmat itu yakni memperbanyak sholawat Nabi. Gitu. Hadisnya sokeh menika. Napa Bapak Ibu? Memperbanyak sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu sholawat dibalas oleh Allah 10 rahmat Bapak Ibu. Satu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pinten niku? Padahal satu sholawat dibalas Allah 10 rahmat. Gitu? Kalau sehari 10 sholawat dikalikan saja. Kalau 100 kali sholawat dikalikan saja. Maka saya niku kulo termasuk seneng banget. Ada saudara kita itu yang seneng membaca sholawat. Ada yang sehari 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 5000 kali. Monggo itu saya. Karena itu salah satu untuk mengetuk dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bersolawat. Yang penting niat tujuannya leres lho Bapak Ibu nggih. Jangan membaca solawat aku maca solawat sing akeh ben iso mabur ngono. Wah, klentu mangke. Mungkin sekti. Mboten niku nggih. Memperbanyak solawat, memperbanyak zikir solawat ini tujuannya itu tadi, mencari ridha Allah, mengetuk agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Perbanyak monggo solawatnya. Daripada ngalamun kita perbanyak solawat, nggih. Sambil naik motor, naik mobil, sambil berjalan, sambil nyapu, sambil masak, nyuci dan sebagainya, perbanyak solawat, monggo. Karena itu memang dalam ajaran kita, keyakinan iman kita, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu enak Bapak Ibu. Bahkan kalau orang itu di surga, itu pasti mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di surga itu pasti mendapat rahmat, kan gitu. Kalau hanya mengandalkan amal, wah kejauhan Bapak Ibu nanti kita, nggih. Salat kita kadang nggih nun sewu masih seperti itu nggih. Salat, badannya salat, tapi pikirannya wah kadang kemana-mana gitu. Teringat, aduh kumbanku neng ngendi mau. Iki udan kodanan pora sing ngentasi sapa mau dan sebagainya. Badannya salat di masjid. Pas salat enak-enaknya meme guabah, ndelalah ya udan. Waduh, iki tak batalke apa ora iki kan gitu. Akhirnya pilihannya repot lagi. Padahal fisiknya berdiri sholat, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Badannya di Sragen, di masjid, tapi ternyata pikirannya di Jakarta. Pikirannya udah di Bali, piknik dan sebagainya. Ini yang terjadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kesabaran itu harus terus kita pupuk dalam diri. Rasa syukur itu juga harus kita pupuk dalam diri. Kita syukuri diri kita. Kita ini makhluk terpilih, sudah dipilih Gusti Allah Bapak Ibu.
Jangan ada sekali-kali anggapan kita ini bukan makhluk pilihan sehingga dilahirin nggo genep-genep dunya. Tidak. Kita ini makhluk terpilih, sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah siap. Ketika ditanya alastu birabbikum, kita sudah siap mengatakan qalu bala syahidna, siap gitu loh. Kita udah makhluk terpilih dari jutaan dan 1000 sperma yang lahir, tidak semua. Yang lahir hanya orang-orang terpilih, yakni kita semua. Yang lain kalah. Berarti yang memang layak lahir, pantas lahir, sudah ditakdirkan, digariskan Allah Ta'ala hidup di muka bumi adalah kita. Maka kita hadir dengan ridha Allah, maka nanti kembali kepada Allah, kita pun harus dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jangan sampai kita lahir diridhoi Allah tapi kembali dimurkai Allah. Jangan sampai nggih gitu. Jangan sampai. Maka caranya tetap kita istiqomah di jalan agama. Istiqomah itu acek setiap hari, senang di agama sampai Allah memanggil kita, kembalilah padaku, atau kita nanti semuanya sedo, baru selesai. Nanti kalau udah selesai, kalau dalam ridho dan rahmat Allah, di alam kubur enak Bapak Ibu. Apalagi yang punya amalan-amalan andalan itu tambah top lagi, gitu. Kan dalam agama banyak itu informasi-informasi amalan andalan itu. Contohnya apa? Malam umpamanya Ibu nggih. Kita kalau setiap malam sebelum tidur itu dianjurkan membaca surat Al-Mulk, gitu. Al-Mulk. Orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur sampai akhir hayatnya, maka dikatakan dia akan selamat, terbebas dari siksa kubur. Mantap Bapak Ibu nggih. Luar biasa. Sing abot niki sabar, gitu. Sabar dalam ketaatan membaca surat Al-Mulk, gitu. Surat Al-Mulk niku menawi mboten klentu surat 67. Jumlah ayatnya 30. Niku nek dibaca tidak lebih dari 7 menit kira-kira. Walaupun hanya 7 menit, ringan, enteng, tapi kalau tidak sabar dalam ketaatan, sabar membaca, tidak sabar istiqomahnya, niku kadang nggih hanya sementara. Hari ini baca blas, baca lagi, pas eling baca lagi, nanti berhenti lagi dan sebagainya. Dan seterusnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah atau taklim pagi kita. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati acara kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kata, ada tindakan kulo yang tidak berkenan atau salah ucap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.